Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Nama saya Antonia Agustia. Saya Naila Kafiani. Saya Siti Wiyanti. Saya Aulia Fawaz Musimoyan. Saya Muhammad Iksan. Daur biogeokimia adalah suatu siklus yang melibatkan perpindahan senyawa kimia melalui organisme sebagai perantara dan senyawa tersebut kembali lagi ke lingkungan fisiknya. Kali ini kita akan membahas terkait siklus daur air. Evaporasi adalah fase penguapan dari permukaan bumi yang terjadi di danau, sungai, laut, sawah, dan bendungan. Penguapan ini bertujuan untuk mengubah air cair ke air gas sehingga dapat naik ke permukaan atmosfer. Semakin tinggi panas matahari, semakin banyak air yang diubah menjadi uap air dan naik ke atmosfer. Evapotranspirasi adalah jumlah semua proses yang dilalui air dari permukaan tanah ke atmosfer melalui penguapan dan transpirasi. Dalam siklus daur air terdapat tahap kondensasi, di mana tahap ini terjadi karena adanya pengembunan. Terjadi konversi antara uap air yang kembali menjadi air. Kondensasi ini terjadi di atmosfer. Semakin tinggi atmosfer, maka suhu udara di sana semakin dingin. Hal ini terjadi karena adanya tekanan udara. Tekanan udara di semakin ketinggian atmosfer ini semakin rendah, sehingga suhu udara di semakin ketinggian atmosfer menjadi semakin dingin. Kondensasi juga melibatkan yang namanya uap air, di mana uap air ini akan mengembun menjadi tetesan air atau water droplet. Tetesan air ini akan terkumpul dan masuk ke atmosfer dan membentuk awan. Awan yang dimaksud adalah awan air. Kenapa dinamakan awan air? Karena awan ini terdiri dari partikel-partikel atau zat-zat air. Presipitasi biasa disebut sebagai hujan, tetesan air, dan kristal salju yang jatuh dari atmosfer ke permukaan bumi yang disebabkan karena adanya gaya gravitasi bumi dan massa berat benda. Karena gravitasi bumi yang lemah, maka awan tetap berada di atmosfer. Namun, seiring berlanjutnya proses kondensasi, semakin besar awan, maka akan semakin besar berat massa awan yang akan mencegah atmosfer menahan awan. Infiltrasi adalah di mana proses air hujan meresap ke dalam air tanah. Infiltrasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Karena gravitasi bumi, cairan masuk ke dalam bumi, sifat air dapat menyerap air pada bahan berongga. Tanah berongga tergantung tanahnya adalah tanah gembur, tanah berpasir, dan tanah liat. Setiap tanah memiliki daya serap yang berbeda. Limpasan adalah proses di mana air mengalir di atas permukaan bumi. Arus dapat mengalir ke hulu melalui sungai, danau, telaga, rawa, hulu sungai dan muara, dan berakhir di laut. Limpasan dapat terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, sifat airnya mengalir. Yang kedua, gravitasi bumi yang menyebabkan air mengalir dari yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. 3. Tanah jenuh. Tanah jenuh adalah tanah yang tidak mampu menyerap air. Energi matahari memanaskan air sehingga terjadi fase evaporasi atau penguapan air dari permukaan laut. Lalu terjadi kondensasi atau pengembunan membentuk awan. Awan akan berpindah dibantu oleh angin ke daratan. Sampai daratan, awan akan mengalami presipitasi atau hujan. Lalu sampai daratan akan terjadi perkolasi atau infiltrasi. Kemudian sampailah pada tahap limpasan atau mengalirkan air dari atas permukaan bumi menuju ke hulu laut. Lalu proses ini akan berulang sedemikian rupa. Sekian dari hasil diskusi kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.